Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di siang ini saya kedatangan Mio GT. Keluhan dari pemiliknya, motor ini saat injak lubang atau saat jalan terkena guncangan, motor ini langsung mati di bagian dengungan full pumpnya. Dan ketika dikunci kontak on, terkadang dengungan full pump kadang-kadang bunyi dan kadang-kadang juga tidak. Dan ketika diketuk, kata pemiliknya diketuk tangkinya ada bagian seperti ini, biasa dengungan full pump langsung bunyi. Dan sebelumnya motor ini sudah masuk di bengkel lain. Kata pemiliknya bengkel lain memvonis di bagian ecunya. Kita belum memastikan di bagian ecunya atau di bagian perkabelan lain yang permasalahan dari motor ini. Motor ini dibeli pemiliknya dijual beli motor bekas. Dan ketika pemiliknya memakai ini motor belum sampai 1 dan 2 hari, motor ini langsung mati. Dan dengungan full pump pun langsung terkadang-kadang ada suara dengung di bagian full pumpnya, terkadang juga hilang. Untuk memastikan apa saja diakibatkan dari dengungan full pump ini mati, coba kita cek di soket yang menuju ke IC full pumpnya dan memastikan kondisi akinya dalam keadaan normal. Kita mempersiapkan S-Pen DC atau lampu ratingnya untuk pengecekan di bagian kabel-kabelnya ini. Jadi setelah kita membuka ini perkabelan yang sudah dicek oleh bengkel sebelah ya teman-teman. Dan kemudian kita cek kembali untuk memastikan apa saja kendala dari motor ini, kendalanya dari ecu atau di daerah perkabelan lain ada yang putus atau ada yang error. Untuk memastikan lampu LED ini dalam keadaan normal, coba kita cek. Lampu rating nyala ya teman-teman. Setelah kita melihat dari lampu LED-nya dalam keadaan normal, kemudian kita cek di bagian arus atau soket yang menuju ke IC full pump yang letaknya yang di bawah tangki ini. Soketnya itu berwarna hitam. Soketnya berwarna hitam. Soket yang menuju ke IC full pump yang diperintah oleh ecu seperti ini. Soketnya, kabelnya ada 2 dan warnanya merah hitam, merah leres hitam dan biru leres hitam. Saya jelaskan, merah leres hitam adalah arus setelah kunci kontak. Ketika kita kunci kontak on, lampu ini langsung menyala dan arus pun akan mengalir di merah leres hitam. Kemudian biru leres hitam adalah arus yang menuju ke IC full pump, adalah arus yang dari ecu yang menuju ke IC full pump. Saya ulangi, merah leres hitam adalah arus yang setelah kunci kontak adalah arus positif, sedangkan di bagian biru leres hitam adalah arus negatif. Untuk memastikan arus positif yang dari kunci kontak yang menuju ke IC full pump normal atau tidak, kita letakkan S-Pen DC ini berada di negatif aki. Seperti ini, kita letakkan di negatif aki. Kemudian kita taruh S-Pen atau lampu ratingnya berada di kabel merah leres hitam. Ketika kita kunci kontak on, lampu ini menyala, berarti arus positif yang menuju ke IC full pump dalam keadaan normal. Seperti itu, dalam keadaan normal, berarti arus positif yang menuju ke IC full pump dalam keadaan normal. Sekali lagi saya kunci kontak on, arus positif
yang menuju ke IC full pump setelah kunci kontak dalam keadaan normal. Kemudian saya cek di bagian negatifnya, saya letakkan test pen atau lampu readingnya berada di positif aki. Seperti ini, positif, perhatikan ini. Kemudian biru leres hitam. Saya jelaskan, ini arus negatif. Saya kunci kontak on dalam 2 detik atau 1 detik. Lampu reading ini menyala 2-3 detik, lampu ini akan mati sesuai kode lampu dari indikator. Seperti ini, 1, 2, 3, mati seperti itu. Itulah arus yang diperintah oleh ECU yang menuju ke IC full pump. Sekali lagi saya kunci kontak on, lampu ini menyala atau arus ini yang diperintah melalui ECU, dan lampu ini seperti lampu atau kode yang lampu di indikator. Karena motor ini tidak menggunakan lampu indikator, speedometernya rusak dan kita mengecek di bagian ini. Saya kunci kontak on dalam 1 detik atau 2 detik, lampu reading ini akan mati. Saya kunci kontak on 1, 2, 3, seperti itu. Berarti arus yang menuju ke IC full pump yang dari ECU adalah arus negatif, yang biru leres hitam dan merah leres hitam. Saya pastikan di soket ini dalam keadaan normal. Untuk memastikan dengungan full pump atau permasalahan di bagian IC atau full pumpnya, coba kita ambil dulu terlebih dahulu di bagian full pump yang saya sediakan dari copotan motor. Kita cek IC full pump copotan, karena full pump ini kemarin juga dalam keadaan error ya teman-teman. Kita cek. IC full pump ini dalam masalah juga ya teman-teman dari copotan ini. Saya hanya memvonis di bagian IC full pumpnya, karena kita sudah mengecek di bagian arus yang mengalir positif yang setelah kunci kontak dan negatif yang diperintah oleh ECU, arusnya masuk di bagian soket ini yang menuju ke IC full pump. Dan teman-teman, di bagian IC full pump ini yang ada di sini, ini IC full pump. Ketika IC full pump ini mati, akan mengakibatkan dengungan full pump tidak dengung atau arus yang diperintah melalui ECU yang masuk ke IC full pump harusnya ada, dan kemudian IC full pump ini tidak memerintah di bagian full pump atau rotaknya ini, di bagian ini. Kemudian saya mau mengonfirmasikan kepada pemiliknya apakah IC full pump ini mau diganti atau mengumpul dana dari pemiliknya dulu. Setelah saya mengonfirmasikan kepada pemiliknya agar IC full pumpnya ini untuk kita ganti, sebelum kita mengganti dari IC full pumpnya, terlebih dahulu kita buka dan kita cek apakah IC full pumpnya betul-betul di bagian IC-nya yang rusak atau di bagian rotaknya yang tidak dengung. Untuk mempercepat waktu, dan kita buka di bagian tangkinya terlebih dahulu untuk mengecek di bagian IC dan di bagian rotaknya. Kemudian setelah terbuka seperti ini, kita dibuka di bagian full pumpnya ini.
seperti ini. Kita perhatikan lebih jelas di bagian soket ini ada semacam kertas ya teman-teman. Ini ada kertas. Jika saya melihat, kita fokus di bagian ini ada kertas. Tidak tahu ini kertas untuk apa. Dipasang seperti sini untuk memastikan dengungan kembali. Coba kita colok dan kita toki-toki, kita ketuk apakah dengungan full pump ini bisa dengung atau tidak. Kita pasang kembali. Bunyi ya teman-teman. Ketika saya perhatikan, kita perhatikan lebih jelas. Karena kata pemiliknya, motor ini saat injak lubang atau ada guncangan, biasa full pumpnya ini tidak dengung. Coba kita kunci kotak on dan kita ketuk-ketuk. Atau permasalahan di bagian skunnya. Ingat ya teman-teman, kita fokus di bagian skunnya juga ya teman-teman. Jangan selalu memfonis di bagian IC-nya yang rusak. Kita fokus dan teliti di bagian skun-skun, di bagian dalam ini ataupun di bagian dalam yang ini, soket ke IC. Nah, ini mati lagi teman-teman. Saya kunci kontak on. Nah, kadang bunyi, kadang tidak. Nah, perhatikan. Perhatikan, dengarkan, lebih teliti. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan coba kita ketuk kembali. Dengungan full pump mati. Coba kita buka terlebih dahulu di bagian IC full pumpnya ini. Ini bunyi lagi ya teman-teman. Coba kita periksa semua di bagian skun-skunnya sebelum kita membuka dari IC full pumpnya. Semua soket-soket harus kita skuat, kita spankan sebelum kita minta mengganti di bagian IC-nya ini. Karena saya tidak mau merugikan dari pelanggan saya untuk menyelesaikan masalah sepeda motor. Kita pasang kembali di bagian-bagian skunnya ini. Mudah-mudahan permasalahan dari motor ini hanya di bagian skunnya. Kita lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu agar tidak merugikan orang lain. Skunnya kita rapatkan semua dan kita cek kembali.
pasang kabelnya ini sesuai alur dari tempat dan letaknya teman-teman. Saya sarankan ketika teman-teman mempunyai motor injeksi, ketika dikunci kontak, usahakan lampu di bagian indikator itu harus mati terlebih dahulu sebelum menghidupkan motor, agar perintah yang masuk ecu dan full pump menyemburkan bensin yang menyuplai ke injektor bisa stabil. Sekali lagi, ketika motor teman-teman mempunyai motor injeksi, pastikan di lampu indikator dimatikan dulu setelah kunci kontak, matikan dulu dan dihidupkan, karena lampu indikator itu akan memerintah di bagian full pump menyemburkan bensin ke injektor untuk disuplai oleh mesin untuk menghidupkan motor. Seperti itu. Bagian skon-skon ini saya sudah memperkuatnya semua. Teman-teman, apabila mendapatkan motor seperti ini, jangan dulu memastikan apakah IC-nya atau rotaknya dalam permasalahan. Teliti terlebih dahulu kelistrikan di motor itu. Kemudian di daerah skon pun kita perhatikan apakah skon dari maupun kiri atau kanan, apakah skunnya itu sudah rata atau sama. Seperti itu, kita pastikan skunnya dalam keadaan sama begitu ya teman-teman. Dan skun ini pun jangan sampai ada yang bengkok sebelah atau longgar. Sekali lagi, setelah kita memperkuat bagian skunnya semua itu, kemudian kita kunci kontak kembali, dan untuk memastikan permasalahan dari motor ini hanya di bagian skunnya ini yang sudah kita kasih kuat semua, atau masih ada kendala lain. Untuk mempercepat waktu dan coba saya pasang kembali di bagian tangkinya. Kemudian setelah terpasang dengan pasang ulang, kita pastikan kunci kontak on dan kita dengarkan. Kita dengarkan sekali lagi. Motor ini, kata pemiliknya, saat injak lubang atau saat jalan, motor ini tiba-tiba belum sampai jarak beberapa meter, motor ini langsung mati lagi karena dengan full pump yang ada di tangki langsung mati total. Dan kunci kontak on kembali masih ada juga, dan coba kita hidupkan untuk memastikan apakah motor ini bisa hidup dengan normal atau tidak. Motor ini hidup dengan normal dan langsung pun normal. Dan sekali lagi saya kunci kontak on dan coba kita hidupkan. Motor ini tidak menggunakan electric starter. Saya belum tahu permasalahan dari motor ini tidak menggunakan electric starter. Permasalahan di bagian dinamo atau di daerah tombolnya, karena kondisi akinya dalam keadaan normal. Coba kita hidupkan sekali lagi. Motor ini hidup dengan normal. Untuk memastikan hidup dengan normalnya, terlebih dahulu saya mau tes bagian motor ini dan mau
di jalan yang berlubang-lubang. Apakah motor ini saya gunakan di waktu jalan berlubang, apakah motor ini bisa dengungannya mati atau tidak. Untuk mempercepat waktu, di bagian joknya saya pasang terlebih dahulu dan saya mau tes jalan yang berlubang, apakah motor ini mati atau tidak. Normal, sudah boleh, dan pemiliknya sudah mates dari motornya ini. Kata pemiliknya motor langsung normal. Kemudian permintaan pemiliknya, setir tangannya ini mau dihidupkan. Coba kita cek di bagian setir tangannya, apakah permasalahan dari setir tangannya, dinamonya atau coilnya yang habis, atau di bagian dinamonya, atau di bagian akinya. Kita cek di bagian akinya terlebih dahulu. Kita fokus mau cek kondisi akinya, apakah akinya permasalahan dari setir tangannya tidak normal atau dari coilnya. Kita fokus. Akinya berada di tegangan 12,38. Berarti saya pastikan di bagian kondisi akinya masih dalam keadaan normal. Coba kita buka di bagian dinamo, kita mau melihat cek atau di bagian coil yang ada di dalam dinamonya. Dinamonya di bagian sini ya teman-teman, di Mio GT. Kemudian coba kita pencet tombol elektrik starternya. Dengarkan di bagian dinamonya. Kita fokus. Dengarkan ketika saya memencet dari elektrik starternya. Kita fokus. Bunyi tek-tek di bagian dinamonya. Saya belum memastikan di bagian coil dinamonya yang habis atau di bagian per dari coil dinamonya yang lengket. Untuk memastikan coil dinamonya yang habis atau pernya yang lengket, coba kita buka terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita mau cek bagian dinamonya, apakah dinamonya coilnya yang habis atau di bagian per dari coil dinamonya yang lengket. Coba kita buka. Kita perhatikan lebih jelas ketika saya membuka angkernya. Perhatikan coilnya habis ya teman-teman. Seperti ini coilnya. Coba kita bersihkan terlebih dahulu dan kita menggantinya dengan yang baru. Semua ini kita bersihkan dan kita poles menggunakan kertas pasir yang halus. Untuk mempercepat waktu, saya bersihkan terlebih dahulu. Setelah saya membersihkan di bagian dinamonya ini, perhatikan ketika saya memasang di bagian coil atau arang starternya ini.
di negatif ini menggunakan baut atau mata obeng bunga seperti ini. Coba kita buka. Seperti ini. Kemudian di bagian ini positifnya, maupun kita mau menyolder di bagian positifnya ini, atau kita mau menyambungkan di bagian ini. Di video ini saya akan menyambungkan kedua kabel seperti ini. Yang lama saya putus seperti ini. Kemudian kita fokus, jelas mempersiapkan kol starter asli. Kemudian yang ini yang mau kita solder akan kita putus seperti ini. Kita fokus, kemudian akan saya sambung. Saya akan menyambung menggunakan kabel seperti ini. Akan mengikatnya di bagian ini. Seperti ini saya menyambungnya. Kemudian di bagian positif yang tadi negatif menggunakan baut. Menggunakan baut seperti ini, tinggal kita pasang. Pasang, kemudian kita pasang pernya. Bagaimana cara menahan pernya ini? Kita menggunakan penjepit seperti ini. Menggunakan penjepit seperti ini. Kita fokus. Kemudian yang kedua menggunakan penjepit juga. Fokus, kemudian memasang daerah angkernya. Pastikan di bagian kol atau arangnya lurus ya teman-teman. Setelah itu kita melumasi di bagian ini agar ketika mematikan atau mau menghidupkan dinamonya ini tidak bunyi suara tikus di bagian dinamonya ini. Biasanya ada ya teman-teman, ketika mematikan atau menghidupkan starter tangannya
ada suara yang dikeluarkan dari dinamo ini. Garis ini sejajar dengan garis yang ada di sini, agar baut ini sejajar di lubang ini. Ketika kita memasukkan di lubang seperti ini, lurus ya teman-teman. Untuk mempercepat waktu, kita pasang terlebih dahulu. Setelah kita memasang kembali dan coba kita hidupkan, apakah motor ini sudah bisa seter tangan setelah kita mengganti daerah kol dinamonya, atau masih ada kabel putus di bagian tombol elektrik starternya. Coba kita hidupkan, kita fokus. Motor atau elektrik starternya hidup dengan normal. Sekali lagi kita hidupkan. Hidup dengan normal. Jadi saya sarankan kepada teman-teman mendapatkan dari dengungan full pump. Ketika dengan full pump, kadang-kadang ini penyakit kadang-kadang yang sulit ditebak oleh mekanik-mekanik bengkel. Penyakit kadang-kadang buntu, kadang-kadang normal, kadang-kadang berasap, kadang-kadang tidak. Itu yang biasa jadi kendala mekanik ketika mengerjakan sesuatu di bagian sepeda motor. Cek di bagian, ketika permasalahannya di bagian perkabelan atau di bagian IC-nya. Cek di bagian skun-skunnya, apakah skun-skunnya yang masuk sebelah, atau masih ada kabel yang putus di bagian ECU yang menuju ke IC full pump. Jadi di video ini saya sudah mengatasi motor yang mati total dan dengungan full pump yang tidak dengung, dan di bagian starter tangan pun mati total. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.